kepala sekolah juga diperebutkan posisinya. Mereka rela bayar supaya jadi kepala sekolah, kepala dinas dapat setoran sampai ke kepala daerah, sehingga muncul kasus misalnya jual beli jabatan dan lain-lain gitu. Nah, di sini menurut saya peran ombudsman itu strategis ya. Ombudsman perlu menggandeng Kemendikbud untuk mengidentifikasi ulang hal-hal baru yang muncul di lapangan yang itu dikategorikan sebagai pungutan liar. Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Visi Educare, satu visi utama. Tempat kita diskusi isu-isu klasik atau isu-isu kontemporer terkait dengan pendidikan. Hari ini kita masih tetap membahas isu persekolahan, khususnya isu yang selalu muncul tiap akhir tahun pelajaran atau tiap akhir tahun, yaitu tur yang dibungkus dengan embel-embel studi. Nah, kita sudah kedatangan dua tamu yang sebenarnya bukan tamu, para penghuni studio Satu Visi Utama. Satu adalah Pak Adnan Topanusodo. Pak Adnan ini Direktur Visi Integritas yang juga host di playlist sebelah, hostnya Buka Kartu. Kompetitor ya? Ya, kita nggak ada kompetitor, kita harmoni. Selamat sore, Bung Adnan. Selamat sore, Dek. Lalu Mas Bambang Wisudo yang baru cukuran. Ya. Mas Bambang ini adalah pengisi tetap Visi Educare. Mas Bambang aktivis pendidikan, Direktur Sekolah Tanpa Batas, punya pengalaman panjang jadi jurnalis di salah satu koran terbesar di Indonesia kalau bisa bilang begitu. Mas Bambang juga punya pengalaman panjang di bidang pendidikan dan salah satu expert di Visi Integritas. Oke, kita mulai dari Pak Adnan dulu yang bisa nanya-nanya kita ini. Pak Adnan, bisa komentar Pak Adnan terkait dengan maraknya ini kan kalau kita lihat akhir tahun hampir semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMK dan sederajat kayak berlomba-lomba gitu ya ke luar kota gitu ya, yang ujung-ujungnya sebenarnya lebih banyak ke studinya dibanding ke keturnya gitu ya, keturnya kalau studinya di sekolah, keturnya dibanding studinya. Bung Adnan lihat fenomena ini seperti apa sebagai alumni dua IKIP sebenarnya kan, IKIP Jakarta dan IKIP Muhammadiyah? Ada beberapa orang yang kebetulan menjadi orang tua murid, mereka sendiri sebenarnya mengeluh ya. Mengeluh dengan program-program semacam itu karena anggarannya yang diserahkan atau dibebankan kepada orang tua itu kadang-kadang tidak masuk akal. Misalnya studi turnya ke Yogyakarta gitu ya, tapi kemudian perharinya itu kalau dihitung-hitung itu akan lebih besar daripada kalau jalan sendiri misalnya gitu ya. Nah, di luar itu atau selain itu, kalau kemudian kita coba dalami pengalaman-pengalaman orang tua murid atas posisi mereka yang katakanlah powerless ya di dalam menghadapi paksaan untuk ikut di dalam studi tour, itu juga mereka tidak memiliki gambaran yang lebih rinci misalnya soal biayanya. Kira-kira kalau biayanya 1,5 juta untuk cuma 3 hari, itu nginep di mana ya? Kemudian satu hotel itu sebenarnya berapa biayanya per malam gitu ya? Kemudian konsumsinya untuk sewa bisnya berapa gitu ya? Dan kebetulan saya juga ikut membantu untuk menghitung gitu. Ketika ada salah satu warga yang merasa mereka terbebani terlalu besar atas program, ya mereka lapornya ke kita, ya, bukan lapor ke komite sekolah. Gitu. Nah, Pak Adnan ini juga ketua RT di lingkungan. Saya ketua RT, jadi memang ya masalah-masalah warga itu juga kita bisa identifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya ini ritual abusive ya dari struktur pendidikan yang korbannya itu adalah ya orang tua murid. Kalau siswa itu kan happy saja.
karena dia jalan-jalan kan. Yang baik. Dengan teman-temannya, tapi orang tuanya ini kan terbebani. Dan mungkin ya, meskipun ini belum kita punya datanya, mungkin saja mereka juga harus berhutang untuk membiayai studi tour itu. Jadi, tapi ini kan sesuatu yang terus berjalan gitu ya. Seakan-akan ritual abusif ini dinormalisasi. Dianggap sebagai bagian dari kurikulum. Dianggap sebagai bagian dari program untuk mencerdaskan siswa begitu. Padahal di balik itu kita tahulah ada kepentingan pribadi, ada kepentingan ekonomi ya dari ya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan program ini setiap tahunnya gitu, dan itu kan angkanya juga tidak kecil. Makanya studi tour ini dilanggengkan, bahkan sebenarnya motif ekonominya lebih besar dibanding motif pendidikannya, bukan begitu Pak Adnan? Iya, karena kan sebenarnya kalaupun kita lihat kembali ke rapot misalnya ya, setiap akhir semester itu kan juga nggak ada penilaian mengenai studi tournya. Bahwa kemudian siswa itu diminta untuk mengisi katakanlah diary perjalanan mereka, itu kan juga sebenarnya formalitas aja. Itu basa-basi saja, dan itu sudah terjadi sejak zaman kita gitu. Sampai hari ini gitu ya. Jadi nah masalahnya negara di mana? Negara, pemerintah selalu ngomong bahwa pendidikan ini harus kita perkuat, harus kita bangun sedemikian rupa sehingga Indonesia itu menjadi bangsa yang unggul. Nah, tapi kalau praktek di lapangannya seperti itu ya, kita akan menunggu sangat lama untuk menjadi bangsa yang besar. Sebelum Mas Bambang, kita pernah diskusi dengan teman yang juga punya travel, ya dia mengelola travel. Dan kalau cerita dari dia, memang aliran uangnya kemana-mana, ke panitia, dugaan ke kepala sekolah, bahkan ke gugus, ke dinas. Itu yang kemudian membuat program studi tour ini sulit untuk dihilangkan walaupun banyak keluhan dari orang tua murid. Begitu ya kira-kira Pak Adnan. Dan mestinya kalau tadi bicara soal kemana negara, apa yang bisa dilakukan misalnya Kementerian Pendidikan atau dinas atau dalam konteks ini kepala daerah di provinsi untuk SMA atau sederajat, atau bupati wali kota untuk SMP dan SD dan sederajat? Ya sebenarnya kan Kemendikbud itu secara mudah bisa mengevaluasi efektivitas dari program-program semacam itu ya. Karena itu kan juga setiap tahun dilakukan. Dan juga mereka perlu mencari tahu dari sisi orang tua murid. Bagaimana pandangan mereka atas program ini gitu. Ini kan masalahnya orang tua murid gak pernah dilibatkan dalam mengevaluasi program-program yang dianggap bisa mengedukasi siswa kan. Orang tua murid itu ditempatkan hanya sebagai kelompok yang nanti bisa berpartisipasi di dalam pembiayaan pendidikan, gitu. Bukan berpartisipasi dalam menentukan skenario pendidikannya. Nah ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang mestinya dilakukan oleh Kemendikbud, termasuk juga ke pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas tingkatan pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional gitu ya. Dalam hal ini kalau provinsi ya SMK sederajat, kalau kabupaten kota ya SMP ke bawahnya gitu ya. Jadi itu bisa saja dievaluasi, dan kalau memang hasil evaluasinya itu sebenarnya buruk gitu ya, dan saya yakin sebenarnya tidak ada efek yang cukup membantu siswa untuk menjadi dirinya gitu ya di dalam konteks pendidikan dalam skenario program studi tour itu gitu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, bisa saja dihapus, dilarang, dan diganti dengan format yang berbeda, yang itu benar-benar memang mencerminkan visi pendidikan, ya bukan studinya yang diperkuat, bukan turnya. Kalau tur itu kan sekarang bisa saja dikemas
sebagai program pilihan. Ya, jadi orang tua murid itu yang mampu ya silahkan. Tapi tadi tetap level syaratnya itu ya harus transparan, harus detail informasinya, harus rinci, dan itu juga harus diatur gitu oleh nomenklatur tertentu yang dikeluarkan oleh misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kemudian orang tua juga punya pegangan. Selama ini orang tua nggak punya pegangan. Kalau mereka mau mengadu, apa masalahnya gitu? Atau udah dianggap sebagai otonomi sekolah? Itu dia gitu ya, sehingga hal-hal semacam ini tidak pernah muncul sebagai problem serius di level masyarakat. Mungkin orang tua murid pada satu sisi merasa bahwa ya kasihan juga kalau anak saya nggak ikut gitu ya, nanti dikucilkan dan lain-lain, sehingga mereka juga happy mengantar. Akan tetapi juga pada saat yang sama, bagi orang tua murid yang pendapatannya pas-pasan, tentu membayar 2 juta, 3 juta misalnya untuk kegiatan semacam itu adalah itu beban yang sangat berat gitu ya. Bahkan lagi-lagi saya harus bilang mereka kadang harus meminjam. Betul. Oke. Saya ke Mas Bambang. Tadi Bung Adnan jelaskan bahwa studi tour ini ya memang urusannya sebenarnya urusan uang. Nggak ada banyak kaitannya dengan urusan studi. Karena juga nggak bisa dilihat di rapor juga nggak ada penjelasannya seperti apa. Dan ini ujung-ujungnya adalah orang tua menjadi korban. Gitu ya. Dan kita tahu memang kalau dalam konteks persekolahan, walaupun ada otonomi sekolah lewat manajemen berbasis sekolah, yang mestinya itu jadi jalan bagi orang tua untuk memperkuat diri, nyatanya posisi tawar orang tua masih tetap lemah dan harus ikut keputusan sekolah gitu ya. Namun Mas Bambang, kondisi ini apa yang mesti dilakukan nih supaya posisi orang tua murid kuat dan bisa menjadi penyeimbang seperti yang diinginkan dari program manajemen berbasis sekolah? Ya, menurut saya ini fenomena sebagai akibat dari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan ya. Akhirnya murid, orang tua dijadikan objek ya. Jadi bukan semangatnya. Sebenarnya sangat bagus ya anak-anak itu sekali-sekali diajak berjalan-jalan bersama teman-temannya, melakukan trip ya. Baik teman-temannya di komunitas RT-nya ataupun di sekolah ya. Tentu saja trip ini selain tujuannya hiburan, berwisata, juga ada konten pendidikannya. Tapi karena dikomersialisasi, maka yang menjadi menonjol kemudian wisatanya, tripnya ya, dan itu harus dipatok mengeluarkan biaya yang mungkin juga yang lagi tren ya, tempat-tempat lagi tren kemudian dikunjungi. Padahal kalau tujuannya bermain, pendidikan sambil bermain, trip itu bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang sederhana dan tidak harus ke objek-objek yang berjauhan. Karena mengenal satu lokasi secara mendalam itu bisa dilakukan di mana-mana ya. Kalau zaman saya dulu sekolah ya, karena sekolah saya dekat dulu di Yogyakarta, di alun-alun utara Yogyakarta, itu mungkin 1 semester sekali anak-anak SD itu diajak jalan ke satu objek di alun-alun utara yang gratis ya. Tapi kan itu pengalaman yang menarik bagi anak-anak dan itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, kalau lokasinya di desa kan juga bisa terjadi ya, anak-anak diajak ke misalnya bantaran sungai, diajak bermain di sana, kemudian diajak belajar bersama di sana, dan itu pernah dilakukan oleh teman kita ya, guru di Banten ya, di Pandeglang. Itu sangat edukatif, sangat menarik ya, dan itu barangkali sangat berkesan pada anak. Ada uang yang dikeluarkan. Iya, kan orientasinya bukan ini proyek perjalanan di mana guru-gurunya juga bisa ikut nebeng berwisata. Dan ini fenomena ini kan sekarang terjadi tidak hanya di sekolah papan bawah ya, tapi sampai sekolah elit. Nah, kalau sekolah-sekolah elit labelnya internasional, mereka
tripnya ke luar negeri ya. Dan modusnya juga sama. Dan pertanyaannya sejauh mana sih urgensi itu? Apakah konten pendidikannya benar-benar cukup kuat dengan biaya begitu besar? Atau apakah biar aja anak urusan perjalanan berwisata itu diurus masing-masing keluarga, kan sama aja ya. Perjalanan piknik bersama keluarga juga edukatif juga. Nah ini saya kira itu kalau semangatnya bukan tadi tidak menjadikan orang tua dan murid sebagai objek, ini kan bisa dilakukan juga secara bergotong royong ya. Sekarang misalnya pengorganisasiannya jangan satu sekolah lah ya. Misalnya satu kelas muridnya 20 sampai 40 anak itu berwisata bersama, misalnya keluar kota yang tidak usah menginap. Itu barangkali beberapa orang tua sudah punya mobil ya kan. Tinggal patungan ongkos bensin ya, ongkos bensin, bahkan makanan pun bisa ditekan, itu masak bersama di jalan sambil camping atau bawa bekal dan sebagainya. Itu bisa menekan biaya serendah-rendahnya. Dan harus dipastikan juga sebenarnya ketika mengadakan wisata bersama di satu grup anak-anak, satu kelas misalnya, semua anak bisa ikut ya, baik yang punya duit maupun nggak punya duit ya. Nah ini tanggung jawab sekolah dan orang tua murid tentunya ya, untuk bagaimana memastikan anak-anak yang tidak punya biaya ini juga merasa diperlakukan yang sama ya, tanpa adanya, kita nggak ngomong adanya subsidi negara. Dan kalau kita ngomongin rencana yang lebih besar lagi untuk memfasilitasi anak-anak melakukan trip, sebenarnya kan bisa ya. Misalnya anak-anak itu bisa sekolah bisa membooking taruhlah bus atau kendaraan yang milik Pemda. Saya kira semua Pemda pasti punya bus, dan itu sekali-sekali di penjam sekolah juga bisa ya. Dan itu menjadi murah ya. Kalau di sekolah anak saya itu dia pinjem truk Brimob, truk Brimob tentara itu bukan rahasia lagi ya, itu bisa dipakai oleh anak-anak dengan untuk perjalanan dengan ongkos yang sangat murah. Jadi semangatnya seperti itu. Kalau bergotong royong maka biayanya bisa rendah dan anak-anak bisa punya pengalaman yang mungkin kualitasnya malah lebih bagus daripada sekedar berwisata anak-anak yang sekolahnya di Tangerang, berwisatanya ke Jawa Tengah, itu sebenarnya pemborosan yang nggak perlu ya. Yang dijelaskan Mas Bambang kan idealnya seperti itu, tapi di awal Mas Bambang jelaskan perspektif pemerintahnya soal pendidikan liberal, tapi kemudian di sekolah diterjemahkan dengan mencari uang sebanyak-banyaknya dari orang tua murid gitu ya, bukan dalam aspek penguatan tata kelola gitu ya, yang kemudian orang tua murid yang dipaksa gitu ya untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya uang. Nah, kalau kemudian sekolah tetap maksa dengan model seperti ini gitu ya, karena kalau pemerintah kan ditanya ya udah otonomi, tergantung pemerintah, tergantung masing-masing sekolah. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua murid kalau menghadapi kondisi yang tidak ideal seperti yang sekarang terjadi, Mas? Jadi persis barusan istri saya cerita bahwa anak pembantu saya itu dipaksa untuk ikut wisata ya di sekolahnya. Dia nggak mau ikut bukan karena biaya pertama-tama, tapi karena dia ada masalah kalau di jalan itu pasti mabuk dan teman-temannya menghindari dia. Jadi anak itu nggak mau ikut piknik sekolah. Lalu oleh sekolah dipaksa membayar. Memang nggak 100%, tapi suruh membayar 50% gitu. Walaupun nego. Iya. Istri saya bilang ke pembantu saya itu pokoknya jangan mau kalau suruh bayar, kan nggak ikut. Gitu. Nah ini kan jadi terlihat ya kasus sederhana itu. Tapi memang harus ada keberanian orang tua untuk menolak. Nah, meskipun itu juga sebenarnya ada efek psikologis pada anaknya ya, karena tidak diperlakukan sama dengan anak yang lain. Idealnya memang sekolah ini dalam tata kelolanya memang harus melibatkan orang tua murid ya, termasuk juga di
sekolah swasta. Kalau orang tua murid yang sebenarnya wadahnya udah ada ya, komite sekolah. Tapi komite sekolah kita kan dibirokratisasikan ya. Mengikuti polisi kepala sekolah. Tapi kalau benar-benar satu perkumpulan orang tua dan di mana bisa berkomunikasi orang tua dan guru, sebenarnya itu bisa menjadi mekanisme yang baik. Misalnya ada teman guru yang untuk perjalanan gitu, murid-muridnya menabung ya sejak awal tahun sudah menabung sehari atau seminggu menabung berapa rupiah, dan juga pengorganisasiannya bisa dilakukan tanpa komersialisasi ya. Dan untuk anak-anak yang tingkat SMA, bahkan dulu saya juga pernah SMA ya, itu dulu di sekolah yang cukup mahal juga, tetapi untuk urusan ini trip ini diorganisir sendiri oleh murid-murid ya, dan itu pakai mobil beberapa orang tua murid yang mau meminjamkan mobilnya, dan nginepnya kami waktu itu tidak di hotel tapi di sekolah yang satu rumpun ya. Jadi kami tidurnya di bangku-bangku sekelas itu pas hari libur ya. Jadi itu asik juga karena kita malah tidak tidur di hotel tetapi kayak camping begitu, dan itu diorganisir oleh murid ya. Dan kalau murid-murid SMA saya kira sudah punya kemampuan untuk itu. Jadi intinya orang tua murid mesti bersatu mengorganisir diri sehingga posisi tawarnya kuat. Kalaupun ada usulan-usulan, mereka punya usulan alternatif. Saya ke Bung Adnan, ini kan yang bau-bau korupsinya cukup menyengat lah ya dalam urusan-urusan seperti ini gitu ya. Nah, ini kan ada lembaga-lembaga yang ikut mengawasi ya, ombudsman gitu ya, termasuk KPK gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga ini? Wabil khusus ombudsman yang ya tiap tahun mereka juga selalu melakukan pengawasan gitu ya. Tapi ya tidak pernah juga ada sekolah yang saya belum lihat ya. Ada sekolah yang dapat sanksi gitu ya terkait dengan pungutan studi tour ini. Apa yang bisa dilakukan oleh ombudsman atau apa yang bisa juga dilakukan oleh orang tua murid gitu ya, terkait dengan ini? Apakah mereka bisa melapor ke ombudsman atau ke lembaga-lembaga lain? Ya, sebelum itu sebenarnya tadi Mas Bambang kan bilang komite sekolah sudah mengalami birokratisasi ya. Tapi saya sendiri melihat komite sekolah juga merupakan arena pertarungan kepentingan antar kelas di kelompok orang tua murid itu sendiri gitu ya. Jadi kita memang tidak juga bisa melihat orang tua itu seragam ya. Dan kalau kita coba mengamati siapa yang duduk di komite sekolah, itu rata-rata yang lebih punya pengetahuan ya, yang lebih punya pengetahuan dan secara ekonomi juga lebih baik. Celakanya dengan kondisi seperti ini, mereka lebih adaptif dengan isu-isu tata kelola gitu ya, dalam arti mereka tidak merasa bahwa itu adalah masalah, karena bagi mereka itu bukan problem gitu, itu bukan hambatan, bukan pressure gitu. Mereka nggak ada masalah. Soal uang mereka mungkin nggak ada soal sama sekali. Tapi sorry saya potong, di Chicago komite sekolahnya juga diisi oleh orang-orang yang berpendidikan, punya kemampuan, dan dia bisa menjadi penyeimbang kepala sekolah. Bahkan mereka bisa memecat kepala sekolah. Karena untuk berpartisipasi itu kan harus punya kemampuan juga kan. Ada kemauan dan kemampuan. Chicago ataupun kemudian contoh lain Porto Alegre juga sama. Kepala sekolahnya bisa dikontrol. Dan setahu saya keinginan untuk bentuk komite sekolah, dewan pendidikan lewat manajemen berbasis sekolah, tujuannya itu untuk menjadi penyeimbang. Karena sekolah dapat otoritas yang besar lewat kebijakan manajemen berbasis sekolah. Nah di kita nggak seperti itu. Ya memang kan di kita ini kelas menengahnya punya masalah yang cukup serius ya, dari sisi critical thinking mereka ya, melihat situasi, merespon situasi. Itu kadang-kadang malah sebaliknya mereka menjadi bagian dari persoalan gitu.
alih-alih mewakili atau merepresentasikan kepentingan orang tua murid di situ gitu ya. Jadi memang ada berbagai lapisan persoalan di dalam konteks sistem demokrasi yang sedang atau yang didesain oleh pendidikan sebenarnya lewat komite sekolah itu. Kita melihat memang ada problem itu juga gitu. Di satu sisi orang tua murid yang pendidikannya tidak terlalu baik, tidak punya keberanian untuk tampil gitu ya, untuk berdebat, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Ini juga tersisih kan akhirnya. Mereka tidak bisa menjadi representasi gitu ya, sehingga ya yang mengisi adalah orang-orang yang juga sebenarnya di dalam kelas itu gitu ya, di dalam kelas sosial itu adalah kelas elit gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi tidak terlalu cukup berfungsi. Mungkin berbeda dengan konteks di tadi ya di Chicago atau Porto Alegre gitu yang kelas menengahnya sudah punya sudah cukup berdaya gitu ya, sehingga fungsi komite sekolahnya bisa menjadi sangat efektif. Nah, saya ingin menambahkan dulu yang cerita tadi ya dari Mas Bambang. Sebenarnya apakah kita bisa mengemas satu program yang fun gitu buat murid tapi juga edukatif, itu banyak sekali pendekatannya. Misalnya ya sekolah anak saya itu karena dekat dengan Ragunan, ya mereka satu kelas itu 2 kelas ya di dalam satu tingkat gitu, kelas 2 SD. Itu ya rombongan pergi ke Ragunan. Ya kita tahu Ragunan itu berapa sih biaya masuknya kan, itu kan sangat murah gitu ya. Dan di sana mereka belajar untuk mengidentifikasi hewan-hewan apa yang dianggap akan punah dalam waktu dekat gitu ya. Jadi mereka itu sudah harus mengidentifikasi binatangnya, kemudian nanti di rumah dilanjutkan dengan mencari gambar dari binatang itu dan mencari jawaban mengapa mereka punah gitu ya. Dan dari situ mereka harus presentasi di kelas setelahnya untuk menjelaskan temuan mereka, untuk menjelaskan riset yang mereka lakukan. Ini baru kelas 2 SD loh. Sudah diajari 5W1H, riset dan presentasi. Itu kan sangat valuable gitu ya buat mereka sebagai peserta didik. Saya happy ke Ragunan karena saya bisa melihat banyak binatang. Saya main-main dengan teman-teman di sana, tapi juga saya belajar. Dan saya nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak gitu. Karena juga nggak harus menginap dan lain sebagainya. Nah persoalannya kemasan-kemasan seperti ini kan nggak muncul di sekolah-sekolah pada umumnya karena orientasi kepala sekolahnya itu adalah orientasi material gitu. Nawaitunya nyari duit. Nawaitunya nyari uang. Nah karena itulah maka di sini penting institusi pendidikan untuk mengatur. Dalam hal ini adalah Kemendikbud. Nah, tapi kalau sudah terjadi orang tua murid jadi korban karena kebijakan seperti ini, kan memang ada beberapa lembaga yang bisa berfungsi meluruskan. Ya, salah satunya memang ombudsman gitu. Ombudsman itu memang sudah berkali-kali juga berperan untuk mengklirkan ya apa itu yang disebut sebagai pungli, apa itu yang disebut sebagai biaya sekolah gitu ya. Dan itu sudah berkali-kali juga disosialisasikan. Hanya saja memang trennya itu menurun di beberapa tahun terakhir, terutama pas pandemi ya, karena sekolah itu kelihatan nggak beroperasi gitu ya, sehingga tidak ada banyak keluhan dari orang tua murid gitu. Nah, tapi pasca pandemi ini seperti ada euforia di mana mungkin selama 2 tahun sekolah dan kepala sekolahnya juga kantongnya kering karena tidak banyak event-event yang bisa mereka manfaatkan. Dan pada sisi yang lain memang celah-celah untuk mengutip gitu ya dalam tanda petik itu kan juga sudah banyak ditutup ya, terutama oleh pengawasan dari ombudsman gitu. Nah harapan kita memang ombudsman ini bisa masuk ke ranah yang lebih jauh, termasuk fenomena yang kita bahas hari ini. Kalau bisa ini dijadikan sebagai fokus area mereka gitu ya, karena memang masalah abuse of power
itu akan selalu bergeser bentuknya, mengikuti mengikuti pagar-pagar yang sudah dibangun gitu. Ketika pagarnya ada di sini, mungkin si pelaku akan mencari di sisi yang lain. Ya, sehingga memang fungsi pengawasannya itu harus selalu hidup ya, dan terus berjalan gitu. Jangan sampai kemudian merasa puas, oh yang kemarin udah selesai kok gitu ya. Tapi ternyata setelahnya muncul lagi hal baru yang ini juga sangat masif sebenarnya gitu, karena ya terjadi di berbagai tempat gitu. Tapi kalau kita ukur misalnya berapa sih perputaran uangnya di situ? Nah, itu kan luar biasa besar gitu. Dan mungkin ya saya dulu kan juga PKL ya di sekolah selevel SMK gitu. Di sana saja sudah ada semacam cara pandang ya yang cukup aneh gitu. Dimana kalau kepala sekolahnya nggak punya mobil Innova itu ditertawakan gitu. Nah itu kan sesuatu yang menurut kita kok jadi target-targetan, jadi sebagai kepala sekolah harus punya ini, harus punya itu gitu. Itu kenapa kemudian maka akhirnya ya kepala sekolah juga diperebutkan posisinya. Mereka rela bayar supaya jadi kepala sekolah, kepala dinas dapat setoran sampai ke kepala daerah, sehingga muncul kasus misalnya jual beli jabatan dan lain-lain gitu. Nah di sini menurut saya peran ombudsman itu strategis ya. Ombudsman perlu menggandeng Kemendikbud untuk mengidentifikasi ulang hal-hal baru yang muncul di lapangan yang itu dikategorikan sebagai pungutan liar. Saya kira itu. Jadi bukan urusan administrasi aja. Saya terakhir ke Mas Bambang, di sekolah tadi kalau kepala sekolah walaupun dia guru yang dapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah, tapi udah jadi seperti birokrasi dan kerap jadi sumber masalah. Ini kan kita punya andalan guru dan kita tahu guru ini kan backbone-nya di sekolah, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh guru selain ya mengikuti perintah kepala sekolah dalam mengatasi fenomena seperti ini, Mas Bambang? Ya tadi memang dalam hal seperti ini memang ada dua hal yang harus dilakukan ya. Pertama pendekatan sistem kelembagaannya, termasuk pengawasannya, tetapi di lain pihak juga perlu para pelakunya juga, orang-orangnya ya. Ini kan yang kadang-kadang kita lupakan, ini soal perspektif, mentalitas orang-orang yang berada, yang terlibat dalam dunia persekolahan. Mestinya kalau perspektifnya itu adalah mendidik, bukan mengeksploitasi anak, orang tua, murid, menjadikan sekolah ini pasar yang berusaha untuk mencari-cari uang ya. Itu di satu pihak itu sudah hal yang sangat menyimpang. Lalu kedua tadi, selain sebenarnya semangatnya bukan untuk mengeksploitasi anak dalam aspek keuangan, itu pertama memang visi pedagogisnya ya harus kuat ya. Tadi ya membawa anak-anak di Tangerang Selatan ke Ragunan itu biayanya sangat murah, nggak perlu ada biaya ekstra bahkan ya. Tetapi fungsi pendidikannya jadi hebat sekali ya. Dan itu kan banyak sekali sebenarnya objek di sekitar Botabek ini yang bisa didatangi bahkan dengan kendaraan umum ya, apalagi kalau dinas perhubungan atau MRT, KRL bisa mengorganisir atau memberi fasilitas, ini kan jadi sangat murah. Kita bisa tanya nih, sekolah di sepanjang KRL dari Tanah Abang sampai Serpong misalnya, itu pernah nggak anak-anaknya diajak berwisata ke Lebak misalnya dengan menggunakan KRL? Nah, itu kan sebenarnya ini objek wisata sekaligus objek pendidikan yang sangat banyak dan menarik ya, supaya orang-orang Jakarta kenal Lebak ya.
Di sana ada museum hutan tuli, ada macam-macam lah di sana. Dan ada kemiskinan. Ya. Itu bisa dengan biaya murah ya, dan itu pengalamannya misalnya sekolah elit di BSD ngajak murid-muridnya berkunjung ke Lebak dengan pakai KRL, mungkin baru pengalaman pertama kali untuk anak-anak SMA di sekolah elit BSD ya. Biasa dijemput mobil. Ya, ini tergantung sebenarnya visi pendidikan kan. Selain tadi semangat tidak mengeksploitasi anak untuk dicari-cari buat mendapatkan uang ya. Oke, Bung Adnan, Mas Bambang, terima kasih banyak. Sobat Anti Korupsi, jadi masalah studi tur atau tur dengan embel-embel studi ini tidak sesederhana seperti yang kita lihat, karena problemnya justru ada juga di pusat, di Kementerian Pendidikan. Tadi katakan Mas Bambang, perspektifnya memang sudah perspektif liberal gitu ya. Dan Kementerian Pendidikan, pemerintah pusat sudah menganggap sudah ada otonomi sekolah gitu ya. Setelah itu tutup mata, yang kemudian diterjemahkan oleh sekolah mencari uang sebanyak-banyaknya dari orang tua murid gitu ya. Makanya kemudian berbagai kegiatan, berbagai program, tujuannya ya nawaitunya nyari uang, bukan nawaitunya untuk kepentingan pendidikan, sehingga ya dicari cara-cara bagaimana dapat uang yang besar, bukan bagaimana anak-anak ini punya pengalaman pendidikan yang lebih menyenangkan, substansial gitu ya, yang ya sebenarnya yang dekat-dekat yang lebih murah juga banyak gitu. Karena itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, dimulai dari kementeriannya, pemerintahnya gitu ya, soal perspektifnya mesti diubah. Lalu kemudian juga mesti melakukan evaluasi total soal studi tour ini gitu ya. Lalu kemudian bekerja sama juga dengan lembaga seperti lembaga pengawas seperti Ombudsman, melihat lagi apakah ini mana yang pungli, mana yang tidak. Tapi di tingkat sekolah pun orang tua murid dan guru juga harus berani gitu ya. Jadi mereka mesti kompak. Kalau kemudian aspek komersialisasinya, aspek korupsinya cukup besar, ya mesti dilawan gitu ya. Orang tua bisa usulkan kegiatan-kegiatan alternatif, dan ini memungkinkan lewat kebijakan manajemen berbasis sekolah gitu. Jadi itu sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Visi Educare. Jangan lupa Sobat Integritas untuk subscribe, komen dan like. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau teman-teman punya usul tema-tema yang harus dibahas, yang kira-kira teman-teman penting untuk kemajuan pendidikan kita, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalam.